Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang maqasidus syar'iyyah. Ini adalah pembahasan yang kedua daripada maqasidus syar'iyyah, yaitu tentang hifdzul mal, menjaga daripada harta. Harta yang kita miliki tentu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika amanah itu dijaga, maka ketika amanah itu adalah dipegang, maka ketika amanah itu adalah dinikmati, tentu bahwa ini merupakan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta yang kita miliki, baik kecil maupun besar, baik sedikit maupun banyak, itu adalah hendaklah dijaga. Maka Al-Quran memberikan pesan kepada kita, al-mal wal banun, tentang masalah harta dan anak. Maka kedua ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sesungguhnya Islam berbicara masalah harta? Apa sesungguhnya syariat Islam punya tujuan tentang masalah harta? Karena hidup adalah seolah-olah dia harus dengan harta, baik kecil maupun adalah besar, baik sedikit maupun adalah banyak. Tentu adalah harta merupakan bagian yang terpenting. Maka agama mempunyai kewajiban menjaga daripada harta-harta itu. Maka dalam Islam tentang harta ini ada yang disebut dengan harta yang halal, ada yang disebut dengan harta yang haram. Tentunya masalah halal dan haram bagaimana adalah cara mendapatkannya. Ini yang harus kita perhatikan. Maka kalau istilah kita lebih banyak adalah harta, itu lebih baik, plus di sana adalah halal, ketimbang adalah sedikit harta adalah haram. Jadi banyak bagus plus halal, sedikit adalah haram. Untuk apa yang haram walaupun sedikit? Yang namanya haram, harta itu sedikit banyak tetap haram. Inilah yang harus kita lihat. Kadang bahwa seseorang mendapatkan harta itu adalah bukan jalan dengan jalan yang baik, maka justru harta ini disebutkan harta yang haram. Misalkan adalah harta hasil korupsi, harta hasil mencuri, harta hasil maling dan sebagainya, maka ini adalah harta-harta yang disebutkan harta yang haram. Maka ketika Islam berbicara masalah harta ini, baik halal maupun haram, ala halal bayin wal haram bayin, bahwa yang halal akan jelas dan juga yang haram adalah akan juga jelas. Maka di antara keduanya disebut dengan harta yang syubhat. Mana harta yang halal, mana harta yang haram? Islam berbicara ke arah sana. Maka ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji, dia mencuri harta orang lain,
maka di sana Islam hadir memberikan hukuman disebut dengan asyarik wasyarikah, pencuri dan pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Maka ketika seorang mencuri, maka hukumannya tegas dalam Al-Quran adalah dia harus dipotong. Mencuri yang pertama adalah potong tangan kanan. Mencuri lagi, maka dia potong kaki kiri. Mencuri lagi, maka dia potong tangan kiri. Dan mencuri yang keempat, maka adalah potong kaki yang kanan. Maka Islam mengajarkan bagaimana tentang masalah pencurian. Dan juga bagaimana adalah hukum seseorang yang mencuri. Ini yang harus kita ketahui. Al-Quran berfirman, as-sarik was-sarikah, bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Hukuman yang terbaik buat mereka, hukuman yang setimpal buat mereka, pertama adalah dipotong tangan kanannya ketika mencuri yang pertama. Pencurian yang kedua, dipotong kaki kirinya. Pencurian yang ketiga, dipotong tangan kirinya. Dan pencurian yang keempat adalah dipotong kaki kanannya. Demikian adalah hukuman bagi seorang yang pencuri. Tentu ada ukuran tertentu ketika seseorang dilakukan hukuman potong tangan, potong kaki, dan sebagainya sebagai daripada hukuman pencurian tersebut. Yang jelas bahwa Al-Quran tersebut, ajaran Islam ini adalah menanamkan bahwa seseorang memiliki harta atas kepemilikannya sendiri. Maka tidak sah seseorang memiliki harta punya orang lain, menggunakannya dan sebagainya tanpa izinnya, atau disebut dengan istilah maling, atau disebut dengan istilah mencuri dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, maka syariat Islam ini memberikan pandangan kepada kita. Pertama, bahwa masalah harta hendaklah kita syukuri. Itulah dari Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun besar, baik sedikit maupun banyaknya. Yang kedua, bahwa harta tersebut adalah harus kita jaga, harus kita jaga, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran mengatakan harus mentasarrufkan kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, bahwa ketika terjadi kepada pencurian, maka hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan kadar daripada pencuriannya. Inilah tujuan daripada syariat Islam ataupun maqasidus syar'iyyah. Yang kedua, tentang masalah hifdzul mal, menjaga daripada harta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.